Ada batu bata, ada pasir, ada semen, kayu, juga ada genteng. Kalau disusun, disatukan, akan jadi apa ya? Iya, benar sekali. Jadi sebuah ruangan. Ruangan-ruangan tersebut akan membentuk sebuah rumah. Rumah-rumah yang jumlahnya banyak biasanya ada di sebuah kompleks. Kalau dipikir-pikir, benar-benar diawali dari yang terkecil sampai tersusun sebuah kompleks perumahan. Kok kita bahasnya tentang itu ya? Iya, karena kita akan belajar tentang ini. Organisasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tetap terapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, let's pray together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Ibu perlihatkan di awal tadi, hari ini kita akan belajar materi organisasi kehidupan. Kita lihat dulu KD-nya ya. Subhanallah, sungguh benar-benar detail dan teratur Allah menciptakan makhluk hidup mulai dari yang terkecil hingga terbentuk organisme. Sesungguhnya dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang sel ini. Siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas-tugas yang berbeda selama pembelahan itu? Selanjutnya, bagaimanakah sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut? Bagaimanakah mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaslah bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini merupakan tatanan acak yang muncul secara kebetulan. Mereka semua ada atas kuasa Tuhan kita. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya tersusun dengan sangat sempurna. Dalam IPA, hal ini dinamakan sistem organisasi kehidupan. Sebenarnya, apa sih sistem organisasi kehidupan itu? Objek biologi dibagi menjadi beberapa tingkatan yang disusun mulai dari yang terkecil hingga paling besar. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Tingkatan organisasi kehidupan diawali dengan sel. Sel yaitu unit struktural dan fungsional tertentu yang dimiliki makhluk hidup. Setiap bagian tubuh makhluk hidup terdiri dari sel. Contoh-contoh dari sel ada sel saraf, ada sel darah merah, kemudian ada juga sel ovum. Kumpulan dari sel akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh jaringan pada hewan, ada sel epitel, ada sel saraf, ikat, dan adiposa.
Dan contoh jaringan pada tumbuhan ada epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga jaringan penyokong. Kumpulan dari jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu akan membentuk sebuah organ. Contoh dari organ misalnya ada paru-paru, kemudian ada hati, kemudian ada ginjal, dan ada usus. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama akan membentuk sistem organ. Contoh dari sistem organ seperti sistem pencernakan. Sistem pencernakan tersusun atas mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung, ada hati, pankreas, usus, dan ada anus. Contoh sistem organ lainnya, misalnya sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem gerak, pernafasan, dan sistem yang lainnya. Nah, gabungan dari berbagai macam sistem organ akan membentuk satu kehidupan yang dinamakan organisme. Satu organisme bisa disebut sebagai individu. Contohnya, seekor ikan, sebatang pohon, seekor semut, sebuah jamur, seekor kelinci, dan sebuah kaktus. Dalam ilmu pengetahuan alam, ternyata organisasi kehidupan tidak hanya sampai pada organisme saja, tapi masih berlanjut ke hubungan antara organisme dengan organisme dan organisme dengan lingkungannya, yang diawali dari populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah dalam waktu tertentu. Kumpulan populasi yang saling berinteraksi akan membentuk komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi. Nah, jika terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itulah yang dinamakan ekosistem. Contoh ekosistem. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami seperti ekosistem darat dan ekosistem perairan. Sedangkan ekosistem buatan seperti ekosistem kebun dan ekosistem kolam. Sekarang kita telah sampai pada tingkatan yang terbesar dalam organisasi kehidupan, yaitu bioma. Macam-macam bioma, ada gurun, savana, hutan hujan tropis, padang rumput, taiga, dan tundra. Semoga apa yang Ibu sampaikan cukup jelas untuk kalian ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Diharapkan dengan memahami materi organisasi kehidupan ini, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena sejatinya kita makhluk hidup di dunia tidak hanya dengan orang-orang di sekeliling kita, tetapi ada makhluk hidup lain yang juga harus kita sayangi dan kita lestarikan. Insya Allah apa yang kita pelajari kali ini akan bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga diri kalian dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.